Xiao Hu kembali ke rumah, mendapati istrinya sedang meminta pelukan di pelukan pria lain. Dan pria itu dengan berani menyuruh Xiao Hu pergi, bangun dan ingin menyelamatkan Xiao Hu. Tetapi ternyata Xiao Hu memiliki kemampuan bela diri yang hebat. Dalam beberapa kali tendangan ia menjatuhkan pria itu. Dan istri Xiao Hu sepertinya ingin menyelamatkan Xiao Hu. Tetapi Xiao Hu malah bersendawa. Dia langsung membuat lubang besar di tanah. Wanita itu masih ingin menyuruh bayinya untuk mengepak barang-barang. Panggil orang untuk mengusirnya. Namun, pemuda itu dengan penuh percaya diri menyingkirkan semua penjaga kecil itu. Saat itu, pemuda itu mengeluarkan lencana yang menunjukkan identitasnya. Hal itu membuat wanita itu terkejut. Aku tahu lencana itu. Kau adalah orang dari Sekte Iblis. Berencana untuk menyelesaikan ini, membiarkan wanita memanggil ayah mertuanya, menghitung semua penderitaan yang dia alami selama 5 tahun, dan melemparkan sebuah perjanjian perceraian, meminta wanita untuk menandatanganinya tanpa bercerai. Wanita itu melihatnya tanpa penyesalan. Di matanya, seorang menantu yang tak berguna. Kamu sampah, kau merasa pantas berbicara soal perceraian denganku. Aku benar-benar pikir kamu hebat. HMPH, kalau kamu punya kemampuan, panggil keluarga Sura ke sini. Tepat saat itu, ayah wanita itu juga datang. Wanita itu cepat-cepat pergi. Orang sampah ini memukulku dan ingin bercerai denganku. Kamu itu, kalian orang-orang dari Sekte Sura. Siapa yang kalian cari? Jangan coba-coba membohongi aku untuk membawaku pulang. Kau adalah pemimpin Sekte Asura. Tidak mungkin. Kau akhirnya datang. 5 tahun ini kau menderita. Dalam 10 menit, aku ingin jinjing dari keluarga Lin hahaha. Kau sedang bermimpi. Pak Li, astaga. Anda dan keluarga Lin kami menghentikan segala kerjasama. Pak Lin, ini tidak baik. Ada sekelompok orang datang ke perusahaan. Kalian jangan terus berkelahi. Bukan Pak Li. Baru saja perusahaan menelepon. Katanya perusahaan diserang. Jiu-jiu, saya salah. Aku benar-benar salah. Tolong beri keluarga Liu kami kesempatan lagi. Waktunya segera tiba. Selama kau meninggalkan rumah dan membiarkanku menangani ini. Ibu Pertiwi. Akhirnya aku menemukanmu kembali. Mulai sekarang, semoga Anda di tempat Anda, di bawah kepemimpinannya, keenamnya tak terkalahkan. Benar, pemimpin. Ini adalah kartu hitam tertinggi yang diakui oleh semua bank di seluruh dunia. Hanya ada satu di seluruh negeri. Ah, akhirnya bebas. Nanti aku akan menerima beberapa tugas. Lalu bagaimana dengan keluarga Lin? Bagaimana keadaan keluarga Lin sekarang? Semua mitra bisnis telah mengakhiri kerjasama dengan keluarga Lin. Keluarga Lin akan menghancurkan keluarga Lin Qian. Dendawan prestasi masih terlalu ringan. Aku curiga keluarga Lin terkait dengan orang-orang yang menjebakku 5 tahun lalu. Orang ini. Paham. Tuan, saya telah menyelidiki kasus peracunan yang dilakukan Dewan Direksi terhadapmu dulu. Ini adalah data dan dokumen yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Sudahkah kau menemukan alasan mereka menjebakku? Belum. Dalang dibaliknya sudah ditemukan. Apalagi yang dibutuhkan untuk mengungkap kasus bandara itu? Baiklah, lanjutkan penyelidikan. Ada seseorang yang baru saja mengirimkan pesan anonim, Tuan. Aku menerimanya, tepatnya. Dia akan membantumu memasak chestnut. Chen Kai. Saya sudah selesai makan, giliran saya bertugas.
Tidak, tidak, diam. Siapa kalian? Kenapa kalian menangkapku? Kalian ini pembunuh. Kalian seharusnya mengetuk pintu dulu. Yang berwarna hitam ku berikan padamu. Selamat kepada orang baik hati ini. Sebenarnya saya tidak menyembunyikan apa-apa. Saya punya tujuan tertentu. Ketua Xie, bagaimana Anda tahu identitas saya? Tadi Anda ada di lokasi. Ayah saya memberitahu saya. Konon pemimpin pintu Asura dan ketua asosiasi kedokteran ilahi adalah orang yang sama. Anda yakin seperti itu? Awalnya saya tidak yakin. Sekarang sudah jelas. Tidak heran muncul begitu tepat waktu. Tahu begitu banyak. Apa kamu tidak takut kalau saya? Ketua Xie, saya ingin membicarakan sebuah kerjasama denganmu. Ketua Xie, saya ingin membicarakan sebuah kerjasama denganmu. Kerjasama apa? Ceritakan padaku. Saya butuh Anda berpura-pura menjadi suami saya. Ikut saya pulang. Nona Liu, apakah ini sebuah transaksi? Apa keuntungan bagi saya? Saat ini saya tidak bisa menyetujuinya. Karena saya tidak memiliki apa-apa. Tapi, nanti, jika Ketua Qi membutuhkan saya, satu kata darimu, saya akan membalas dendam tanpa ragu. Gadis ini memang sangat tulus. Sepertinya sedang berbohong. Pertimbangkan lagi. Apa syaratnya? Kau ikut aku pulang. Yang lain tidak perlu dibicarakan. Nona Liang, saya tidak melakukan hal yang tidak pasti berhasil. Karena tidak bisa memberikan keuntungan, maka pertimbangkanlah aku. Saya sudah berjanji kepada ayah saya, setelah menikah barulah saya bisa mendapatkan kembali harta dan saham milik saya. Begitu mendapatkan kembali milikku, maka akan segera kuperkenalkan teman untukmu. Saya tidak akan bertele-tele, tidak akan merepotkanmu. Baik, apa yang perlu saya lakukan? Besok. Ikut saya pulang. Buka pintunya. Nona kedua, hari ini keluarga Ruan mengadakan rapat keluarga. Namun, Anda tidak diundang. Buka pintu. Keluarga Ruan kalian memang begini. Keluarga Ruan kalian memang begini kelakuannya. Siapa yang membawa orang kampung masuk, keluarkan. Kebetulan saya bekerja sama dengan kalian. Tolong beri kabar kepada Tuan. Polisi, buka pintu. Nona kedua dan Nona besar mengatakan tidak boleh membiarkan Anda masuk. Kami juga hanya menjalankan perintah. Oh, bukankah ini Nona kedua keluarga kita? Apakah kau tidak tahu bahwa rapat keluarga hari ini aku yang mengadakannya? Lalu bagaimana? Anak haram pun boleh masuk gerbang keluarga Ruan. Kukira kenapa hari ini terasa seperti pulang. Ternyata membawa seorang pria asing. Ah, jangan pukul saya. Bukan, Kak. Seperti yang kita rencanakan dulu, itu sangat baik. Kamu masih ingat kan? Menikah dalam setahun. Ayah angkat, kamu berani memukul Kiki. Ini kamu salah paham tentang Cuxia. Dia yang saya pukul. Apakah sudah dilaporkan? Siapa kamu? Saya dari keluarga kami. Nama saya Ji Yusi. Kalian berdua memang luar biasa. Kakek, kamu sudah menikah?
Ayahmu pernah berkata, selama saya menikah, Dewi akan berjalan di jalan. Tujuan saya datang hari ini hanya satu, yaitu mengambil kembali bagian warisan yang ditinggalkan ayahku untukku. Kau tahu apa yang harus kau katakan? Saham ayah sudah dialihkan kepadaku 3 tahun yang lalu. Siapa yang kurang? Ini termasuk mengatakan bahwa kau sudah menikah. Ya, jangan mempermainkan kami. Sertifikat pernikahan ada di sini. Selama ayahku masih ada di ruang utama. Ayah, jangan pukul dia. Penipu itu tidak suka alkohol. Kenapa kalian bilang dia penipu? Iya, kakek, pasti ada konspirasi di balik ini. Jangan sampai kalian menyesal. Memfitnah Cuxia, aku menyuruhmu sujud sekali. Hanya berkat dirimu yang bodoh, hanya berkat dirimu. Kau bahkan menikah dengan orang sembarangan karena uang. Berani lagi menunjuk Gongxia. Aku akan potong jarimu dan memberi makan anjingmu. Kalau begitu, aku akan memberitahu kalian satu berita lagi. Gongxia harus mendapatkan gelar dokter spesialis dengan gaji kecilnya dan perkumpulan dokter spesialis tersebut. Hahaha. Iya, sekali saja sudah pantas. Baiklah, kalau kalian tidak percaya, kita bertaruh saja. Jika kalian kalah, tulis surat permintaan maaf. Kamu ini siapa sih? Jika kalian kalah, saya meminta Ruan Cuxia untuk melepaskan sahamnya. Kalian berdua keluar dari keluarga Ruan bersama-sama. Kesepakatan. Apa yang kamu bicarakan? Kapan saya setuju? Tenang saja, semuanya sudah saya atur. Nanti saat kamu berlutut, saya tidak ingin ada peluru di perutmu. 4.71. Berita mengatakan bahwa Perhimpunan Dokter Ajaib secara sepihak mengumumkan akan bekerja sama sepenuhnya dengan Cuxia Pharmaceutical. Tidak mungkin. Dengan apa haknya? Asosiasi Chen mengajukan permohonan kerja sama penuh dengan Cuxia Pharmaceutical. Ketua Liu menyatakan bahwa ia diutus untuk berbicara dengan Nona Ruan. Tidak tahu apakah Nona Ruan menerima kerja sama ini. Kak Miao, kerjasama yang menyenangkan. Bagus, sangat bagus. Leluhur, leluhur, lindungi aku. Kamu berani menghalangi aku? Tundukkan kepala. Apakah mereka masih memiliki taruhan? Jangan terlalu berlebihan. Ruan Hongyun, kita sudah membuat perjanjian di depan umum. Kau harus sujud meminta maaf. Atau keluarga kita akan hancur. Ayah, kau bajingan, kau memaksaku. Aku harus berlutut. Mau ditaruh di mana muka orang ini? Tuan, bagaimana menurutmu tentang masalah ini? Aku menerima kekalahan, tepat sekali. Karena ada perjanjian taruhan sebelumnya, keluarga Ruan tidak mungkin tidak mematuhi aturan, kan? Taruhan ini kau yang buat. Ikhlas menerima kekalahan. Berlututlah. Kakek. Aku tahu kau paling menyayangiku. Jika aku dan ayahku berlutut, mau ditaruh di mana muka keluarga kita? Kakek, jangan lupa. Kakek duluan yang memulai. Memeras istriku. Segelas api unggun. Jiyu, orang luar, jangan gemetar di sini. Diam semua. Kalian berdua. Berlutut.
Saya salah. Salah. Maaf, saya salah. Saya sudah berlutut. Rong Hongyun, kalian berdua, ayah dan anak, benar-benar tidak tahu malu. Mana Ran Hongyun? Saya menerima laporan polisi. Ada orang yang melaporkan Anda atas pencurian properti orang lain secara ilegal. Mari kita pergi. Pak Polisi, apakah ada kesalahpahaman di sini? Pak Polisi, apakah ini kesalahan? Ya, Lao Hongyu bisa membawa saham orang lain yang dia rebut bersama kami. Tentu saja bebas. Tentu saja bebas. Diam. Bising sekali, kakek. Tolong selamatkan aku. Aku kan anak kandungmu. Ayah. Dokter yang tidak berguna. Mulai sekarang, pergilah dari rumah orang tuaku. Ayah. Tolong aku, ayah. Tolong aku. Aku tidak menyangka dia akan berakhir seperti ini. Dia mendapatkan balasan atas perbuatannya sendiri. Sungguh menyedihkan. Terima kasih hari ini. Tapi kenapa kamu tiba-tiba ingin bekerja sama dengan saya atas nama Asosiasi Kedokteran Ilahi? Mungkin karena kamu merasa perusahaan kalian punya potensi. Jangan meremehkan perusahaanku. Apa pengalamannya? Saya sudah tahu itu. Tapi terima kasih. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin. Tidak akan mengecewakan harapan Ketua Ji terhadap saya. Apa yang terjadi? Kenapa dia pingsan? Hei, ini nomor 120. Kakek saya pingsan. Dia ada di dekat sungai. Segera panggil dokter. Apakah ada dokter di sini? Ada dokter yang bisa membantu memberi pertolongan pertama pada kakek saya. Siapa yang bisa membantu kakek saya? Saya beri dia 100.000. 1 juta. 1 juta terlalu mewah untuk seorang calon. Saya tidak memberi sesuatu yang tidak pasti. Putra mahkota yang mulia. Putra mahkota yang begitu tampan. Orang bodoh juga bisa mengobati. Jika dia bisa mengobati, babi saja bisa memanjat pohon. Tapi aku harus memberitahumu. Orang asing ini mencari perhatian. Kamu benar-benar harus berhati-hati. Kalau sampai membunuh orang, apakah itu berarti harus dipenjara? Ya? Tentu saja iya, dokter. Kalau dia seorang dokter, aku ini Hua Tuo, Dia bernama Ji Yao. Kau semua sudah naik, menantu dari keluarga itu. Kau sudah janjian dengan rumah sakit mana? Bagaimana bisa ada orang seperti dia? Kau lihat saja, dia akan mati. Tutup mulutmu yang bau itu. Kakek, bagaimana keadaanmu, kakek? Apakah ada dokter? Masih ada 3. Hanya tinggal 3, kakekmu. Pergi sana, jika ada apa-apa dengan kakekku, keluarga kami tidak akan membiarkanmu begitu saja. Hei, Wang Hao, aku bersaksi untukmu. Ini adalah praktik medis tanpa izin, bukan? Kamu mau apa? Kamu mau membunuh kakekku? Pergi sana. Kalau tidak, kakekmu akan celaka. Jauhkan dirimu. Kalau ada apa-apa dengan kakekku, aku akan selesaikan denganmu. Penipu, berani-beraninya menusukkan jarum ke kakekku. Aku akan bunuh kamu. Jika kakekmu kenapa-napa, kau bisa langsung melaporkan ke polisi. Memukulku tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Kalau begitu, berdoalah agar kakekku tidak apa-apa. Sampah sok pintar, malah bertemu lawan yang tangguh. Ya, tabib sakti, omong kosong. Akhir-akhir ini, kau merasa tidak enak badan, ya, sakit kepala dan demam? Apakah masih ada beberapa tempat yang muncul ruam?
Bagaimana kamu tahu? Segera periksa ke dokter. Kalau tidak, bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Hei, kamu ngapain sih? Wanita cantik, siapa yang mau pergi ke toilet? Begitu ceritanya, saya memiliki seorang teman yang orang tuanya tiba-tiba jatuh sakit. Perutnya sering terasa sangat tidak nyaman. Sudah ke banyak rumah sakit tapi belum ada perbaikan. Saya dengar kamu sangat terampil dalam bidang seni. Jadi saya berpikir untuk meminta bantuanmu. Apakah kamu bersedia? Karena kamu yang meminta. Tentu saja tidak masalah. Tapi apakah bisa disembuhkan? Saya tidak berani menjamin. Sungguh terima kasih banyak. Nanti kalau ada yang bisa saya bantu, silakan datang saja. Mari kita pergi. Aduh, Yuanji. Sudah lama tidak bertemu. Angin apa yang membawa kamu kemari, Siang Yun? Silakan datang dan lihat. Kamu benar-benar pahlawan muda, iya. Saudara, terima kasih atas kerja kerasmu. Tuan Jiang, Anda terlalu memuji saya. Terakhir kali saya tidak bisa membuat Anda sembuh sepenuhnya. Kali ini saya akan mengendurkan pinggang Anda. Saya akan meminjamkan kehidupan lagi. Kau lagi, penipu ini. Tolong, tolong, cepat tangkap dia dan bawa ke kantor polisi. Tolong, cepat tangkap dia dan bawa ke kantor polisi. Ada apa ini? Kau kenal Ji Yu? Apakah ada kesalahpahaman di antara kalian? Dia adalah orang yang diundang oleh kakak Cuxia. Dia hanya seorang penipu. Kemarin, kamu hampir dibunuh olehnya. Kalau bukan karena saya mencegahnya menyuntikkan jarum tepat waktu. Kakek, kamu mungkin akan celaka. Entah kamu percaya atau tidak, saya menyuntikkan itu untuk menyelamatkan N. Jika tidak ada 8 suntikan sebelumnya, Tuan Liang mungkin sudah keracunan darah dan tak bisa diselamatkan lagi. Kau berani mengutukku, kakek? Memang punya status, tapi saya jamin pada Anda. Keahlian medisnya benar-benar kelas 1. Aduh, Tuan Ji. Ini cucu perempuan saya. Hong Ha muda. Siapa itu, Tuan Zhang? Saya tidak akan banyak bicara. Penyakit ini saya bisa sembuhkan. Anda bisa sembuhkan? Daripada menyebutnya penyakit, lebih tepatnya tubuh Anda memiliki sumber racun. Sumber racun. Lalu kenapa semua tes tidak bisa menemukan apa-apa? Masih muda sudah belajar dengan baik, tapi masih berpura-pura seperti itu. Kamu bisa menipu aku, kakak Xiaer, tapi kamu tidak bisa menipu aku. Aku tidak menyambutmu. Kakak Ratu benar-benar tidak menipuku. Kalau Nona Jiang begitu meremehkanku. Sebelum keluar, saya ingin bicara sedikit lagi. Nyawa Tuan Jiang tidak akan bertahan lebih dari 7 hari. Ini masih waktu yang saya peroleh dengan cara mengatasi masalah kemarin. Kamu brengsek, kamu berani mengutuk saya, kakek. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Kakek, kamu masih baik-baik saja. Kakek Sun, akhirnya kau kembali. Kalau tidak kembali, Yun Zhao akan ditangkap oleh Sentong. Lihat ini. Kakek Sun kita adalah dokter sejati. Dibandingkan denganmu, bahkan sepatu pun tak bisa disarungkan. Saudara Jixiang, kau juga datang? Tahun lalu kami melihatmu menggunakan 9 jarum tanpa kembali matahari. Ternyata bertemu denganmu. Langit melindungi kita. Kakak baikku, aku punya banyak sekali pertanyaan yang ingin kutanyakan. Kakek Sun, dia hanyalah penipu jalanan. Semua orang ditipu olehnya. Xiaoji, kalau kamu penipu di dunia persilatan, berarti kamu sampah di dunia persilatan. Benar, kan? Tentang ilmu pengobatan, siapa lagi yang mau kita bahas? Ini benar-benar aneh, Tong Tong. Kakek, penyakit ini benar-benar tidak bisa disembuhkan. Kakek, tidak ada cara lain. Saya tidak bisa menemukan penyebab penyakitnya. Satu sistem pun tidak bisa menyelamatkan aku. Aku tidak tahu harus mulai dari mana.
Saudaraku yang kecil, apakah kamu pernah merawatnya? Saudaraku yang kecil, apakah kamu pernah merawatnya? Dia bilang kakekku keracunan, ada racun dalam tubuhnya, katanya bisa diobati. Kakek Sun saja tidak bisa mengobati, kamu bisa mengobati 7 saudara kecil. Benarkah kamu bisa mengobati? Sebenarnya saya bisa, karena pelatih Zhang tidak percaya. Kamu memang tidak percaya. Bahkan saudaramu sendiri bilang kamu tidak belajar kedokteran. Panas hati yang tinggi, gangguan sekresi. Kaki kiri terluka karena pisau, juga direndam dalam air es. Saudara Xiao dari barat memiliki keterampilan lebih tinggi dariku. Tong Tong, saya sarankan kamu percaya padanya sekali lagi. Benar, Jiao memang benar-benar memiliki kemampuan. Tuan Yi, saya meminta maaf kepadamu. Silakan bertaruh sepuas hatimu. Hidup atau mati. Ini kakeknya. Kakek Zhang Xiaozui membantumu untuk terakhir kalinya. Jika kau masih tidak mempercayaiku. Jika aku kabur hari ini, kakekmu. Aku ingin kau mematuhi perintahku. Baik, saya bertaruh denganmu. Kakek Sun berbicara dengan halus. Kakak Cuxia adalah seorang pekerja. Tuan Xiao. Kamu sebenarnya ingin apa? Kamu sebenarnya ingin apa? Ada sesuatu yang muncul. Ini kenapa masih belum masuk? Tidak heran tidak ke toilet. Ada yang memberi mer. Jiang berkumur dengan Bai Jiu. Ini. Kakek Zhang, bagaimana perasaan Anda sekarang? Ini tidak sakit. Ini tidak sakit. Jika saya tidak salah tebak, pasti ini adalah orang yang sangat Anda cintai. Apakah itu bukan? Jika penanganan makanan mentah tidak tepat, akan meninggalkan telur cacing. Sering makan makanan mentah atau dingin akan memberikan lingkungan bagi telur cacing untuk bertahan hidup dan terus berkembang. Ketika racun dalam tubuh mencapai batasnya, Tuan Liang. Kemarin, ketika bertemu dengan Tuan Jiang, sebenarnya saya ingin mencoba akupuntur untuk mengeluarkan racunnya. Namun, saat jarum ke-9, saya dihentikan oleh Nona Jiang. Hanya bisa memaksa racun keluar, tidak berhasil mengeluarkan racunnya. Keluarga kamu bilang kamu salah. Sekarang racunnya memang sudah keluar, tapi harus tetap minum obat selama 1 bulan. Nanti akan saya berikan resep obatnya. Kalau begitu ayah akan mempromosikannya. Apapun permintaanmu, silakan sampaikan saja. Kau kalah. Terima kasih, Ji Chunxi, karena sudi menemani saya makan malam ini. Dan terima kasih juga telah menyelamatkan nyawa kakek. Saya terlalu tidak tahu diri. Minuman ini, tenang saja. Lagi pula aku tidak akan membencimu karena hal ini. Terlebih lagi, perjanjian taruhan kita hanyalah omong kosong belaka. Lin Lu, kamu juga ada di sini. Mungkin Sun Daseng. Aku sedang kencan dengan pacarku. Silakan menikmati makanannya. Aduh. Bagaimana menurutmu ini? Hei, jangan-jangan nanti kamu yang membayar semua makanan ini. Kalau begitu, minggirlah, hai, Tong Tong. Aku selalu menyukaimu.
Tapi itu bukan alasanmu untuk berbicara sembarangan kepada kakekku. Hormati aku. Meskipun kamu tidak menyukaiku, kamu tidak bisa sembarangan mencari alasan apapun. Kamu hanya asal. Di mana letaknya penghinaan terhadapku? Bicara saja, bicara. Jangan tarik-tarik. Aku suruh kamu bicara. Jangan mabuk-mabukan di sini. Pergi kau. Cari mati kau, bocah. Kau ini berani sekali. Ya. Kau tahu siapa aku? Sekarang berlutut dan minta maaf padaku, dan bersumpahlah untuk menjauh dari anak-anak mulai sekarang. Oh, kalau tidak. Kau menolak minum toas. Mau minum hukuman? Ya, baiklah. Aku akan tunjukkan padamu siapa yang tidak bisa kamu ganggu. Berhenti. Tidak heran kau begitu sombong. Ternyata kau punya pendukung kuat. HMPH, Presiden Wang. Lama tak jumpa, lama tak jumpa. Tolong saudaraku, kalau tahu diri, minggir. Baiklah, Presiden Wang, aku hargai bantuanmu. Mati. Masih ada waktu. Pergi. Berhenti. Apa kau pikir aku mengizinkanmu pergi? Kau ingin mati? Lupakan saja, meskipun bisnis miliaran akhirnya membuat keluarga Chen bangkrut. Benarkah? Aku sangat takut. Jika kau tidak tahu tentang Song Jiang, maka pergi saja dan jangan ganggu aku makan. Berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, berbaringlah saja. Baiklah, putus saja. Ini pertama kalinya aku bertemu orang sehebat dirimu. Kapten Ma. Maafkan aku. Hari ini, tidak peduli sikapmu apa, kakakku ini, aku akan atasi. Siapa yang berani melawan? Benar. Siapa? Siapa yang berani keluar? Aku bunuh seluruh keluarganya. Hah, keluarga Sun kalian benar-benar hebat sekali. Kakek, akhirnya kamu datang, bunuh seluruh keluargaku. Tanyakan pada ayahmu. Apakah dia berani mengatakan itu? Maaf, maaf, saya yang salah ucap, saya yang salah ucap. Permisi. Maaf. Demi ayahku. Maaf. Telingaku tuli. Tadi aku bilang apa? Salah juga ada benarnya. Aku bahkan tidak bisa membuli kamu. Sayang, ada apa denganmu? Berlutut dan minta maaf. Kau tidak mengerti perkataan kakakmu. Aku akan memberikan uang. Kau orang yang berwibawa, tolong maafkan aku. Dia memang sedikit tampan. Karena selalu seperti itu, kau selalu dipukuli. Tuan Chen, aku akan membawakan dupa untukmu nanti. Hari ini kamu benar-benar. Saudara, turun langsung dengan gaya seperti ini. Agak bermasalah secara mental. Apakah kita harus berusaha? Hanya dia yang tidak pantas. Baiklah. Oh, ini bukankah Nona Ruan Tianxia? Kok begitu santai keluar jalan-jalan? Oh, ada orang lain juga ya. Aduh, sungguh menyebalkan. Setidaknya kita dulu teman sekelas. Kenapa menikah tidak memberitahuku?
Baiklah, ayo kita pergi. Kalau bukan karena kualitasku memang tidak sebaik kamu, membuatku membayar 7 juta, apa masalahnya? Kalian juga berani menyebut diri sebagai pelanggan. Baju ini saja harganya lebih dari 10 juta, jadi datang ke sini untuk cari gaji haha. Ini toko barang mewah. Sebelum beli pakaian, lihat dulu harganya. Jangan marah gara-gara ulang tahun. Kamu suka ini, kan? Kalian satu peran sebagai yang baik, satu lagi yang galak. Anak mewah. Gak bisa beli air, masih ngomong apa lagi? Cepatlah, jangan tunda-tunda. Kita kan tidak punya masalah apapun. Kalau begitu lebih baik. Aku cuma tanya, di sini ada apa yang perlu dipersoalkan? Aku ini manajer toko di sini. Gajiku setahun juta. Kamu ada hak apa untuk mempersoalku? Mungkin lebih baik pindah ke tempat lain. Jika kamu mengganti toko ini, meskipun kamu ganti 10 toko pun, kamu tidak akan mampu membelinya. Tuan Nona, ada yang bisa kami bantu? Ukuran sesuai dengan tubuhnya. Semua pakaian, termasuk pakaian dalam, semuanya diambil sekali saja. Kamu yang cuma menantu, sudah dianggap seperti orang kaya generasi kedua. Jika kartu bankmu tidak mengeluarkan 1.000, anggap aku kalah. Transaksi berhasil. Sekali napas tidak cukup. Bagaimana mungkin? Oh ya, semua orang harus tahu. Uang ini sebenarnya harusnya saya belikan di toko jam tangan. Tapi, manajer toko itu merendahkan orang, dengan meniupkan angin ke matanya. Membuat para staf penjual dan perusahaan di sekitarnya. Bagaimanapun juga, aku tidak peduli. Aku sudah tidak tahan lagi. Sudahlah. Ah, aku suka sekali menghancurkan orang-orang yang memandang rendah orang lain itu. Aku akan membantumu balas dendam. Aku akan membantumu. Tadinya aku ingin kau menemani aku. Pihak perusahaan kota. Laporan, saudara, 2 hari lagi, kita berdua akan menghadiri pesta makanan dan minuman bertema cerutu. Cerutu warisan keluarga Liang San, akan dilelang mulai dari 20 juta. Chen Kai bersalah. Berdasarkan penyelidikanku, bahkan keluarganya pun memiliki nama keluarga. Keluarga terkenal Chen Kai. Haha. Ke dulu panik tapi tidak menyadarinya. Berdasarkan penyelidikan saya, memang benar dia dan Chen Kai memiliki hubungan terlarang. Kede mengerti sebagai ujian. Mereka semua adalah kenalan lama. Saya akan pergi dan membuat kekacauan. Itu tidak menarik. Ketua, apakah kau akan memintaku untuk mengatur sesuatu? Tidak, aku tidak datang untuk membuat keributan. Mengacau, mengacau. Makin kacau makin menarik. Tuan Xin, Zhou Peng, kau juga di sini. Tidak menyangka bertemu kau di sini. Ya, ku dengar pameran barang antik kali ini banyak barang bagus. Aku datang untuk melihat-lihat. Oh, bensin. Kau berpakaian lusuh seperti ini masih berani datang ke acara seperti ini. Ada apa? Tidak punya uang tidak boleh ikut bersenang-senang. Kau jangan sampai tertipu olehnya. Hei, kurasa kalau bukan karena kamu, dia bahkan tidak akan bisa masuk ke sini bersama kalian. Selamat datang semuanya di acara pameran batu giok keluarga Sue. Selamat datang. Sekarang kita mulai dengan sesi pertama. Lelang batu giok. Batu giok ini, kami, Kai Chouzi, pasti akan mendapatkannya. Kiyu, saya sarankan kamu lupakan saja.
Batu giok ini tidak cocok. Sula, kalian jangan khawatir. Hanya sebuah batu saja. Serahkan saja pada takdir. Kalau bisa, hukum sangat rinci. Itu lebih baik. Hati-hati dengan batu besar. 30 juta, 40 juta, 60 juta, 1 miliar. Tuan Ji teruskan memanggil. Selamat kepada keluarga Chen atas batu giok ini. Selamat, Tuan Chen. Sepertinya saya bebas. Kau bilang kau sakit? Maaf ya, akhir-akhir ini aku agak kelelahan. Jiping. Jangan gegabah. Paman, kamar mandi mewah keluarga Sue, aku tidak butuh yang lebih baik darinya. Tapi aku butuh kau untuk membandingkannya denganku. Nona muda, jika kamu menang, batu-batu ini milikmu. Jika kamu kalah, kita di rumah lelang keluarga Sue. Cukup yang ini. Haha, Jiang. Kemampuanmu cuma segini, ya. Tulis yang itu untukku. Ini benar-benar giok berkualitas tinggi. Sepertiga bagian. Adalah batu biasa. Haha. Jiu, kemampuanmu cuma segini. Setengah bagian uang. Penjahat kelas atas, penjahat sejati. Tidak mungkin. 9 bagaimana mungkin dia bisa membuat batu giok? Harga pasar lebih dari 100 juta. Untuk dijadikan perhiasan harganya akan berlipat ganda. Ini adalah harta yang tak ternilai. Tuan Sue. Lalu batu-batu ini? Potonglah batu-batu ini. Dalam hidup, kita harus bisa menerima kekalahan. Memotong. Lagi satu potongan ungu muda. Sekali ini bahkan 2 potongan ungu muda. Ingat. Jika kau memberikan potongan ungu muda ini kepada kami, maka dendam di antara kita selesai. Ini angka berapa? Banyak sekali orang. Kelompok ini benar-benar menakutkan. Aku hampir takut mati. Aku datang untuk menakutimu. Aku keluar untuk membunuhmu. Hentikan, hentikan pintunya. Berhenti, aku beri kamu kesempatan. Sembah. Sembah dan sebut 3 kali, kakek. Aku akan melepaskan istrimu. Kau panggil orang-orangmu. Kau telepon juga tidak akan berguna. Aku ingin melihat siapa lagi yang akan membantumu kali ini. Semua orang, kami datang. Tangkap cucunya dan bawa ke aula 1000 mil. Hei! Sentuh cucuku. Kalau tidak, langsung saja masukkan. Saya telah berada di gerbang surah selama 21 tahun, menyerbu desa Orchid Tionghoa. Kamu berhenti? Feng Junji, dengar perintah, cepat bantu Liu Feng keluar dari gerbang surah. Dan bawa Sun Chang kembali ke sana. Nona Ruan diculik. Awalnya menargetkanmu, siapa yang menculiknya masih belum diketahui. Kami baru saja menemukan lokasi penculikan. Sekarang aku akan menjemputmu.
Yang mulia tidak menghentikannya lagi. Suster De. Maaf, pergi. Tolong selamatkan aku. Aku adalah muridmu, bawahanmu. Benar, itu aku. Kau sudah membuatku menderita berkali-kali. Semua itu, datanglah padaku. Menyerang seorang wanita, itu apa? Hanya menyusahkanmu. Wanita yang menghitung langkahku. Aku tidak akan menyentuhnya. Apa yang bisa kamu lakukan? Aku akan memberitahumu. Tidak bisa menemukan Ruan Cuxia. Kamu hanya bisa mencoba saja. Ini memberiku cinta. Kamu sudah membuat nenek moyang marah. Kamu pikir kamu siapa? Dewa-dewa di mataku hanya anjingmu. Keluarga Sue. Keluarga Sue mendirikan keluarga. Kamu hanya tahu melakukan serangan diam-diam, ya? Serangan diam-diam, kamu juga pantas. Aku tanya lagi. Di mana Ruan Cuxia? Bercanda. Aku ini ahli dalam teknik. Bagaimana bisa membunuh orang di depan umum? Tidak mau bicara, ya? Katakan. Saya tidak tahu. Saya bilang, istri kakak saya berani macam-macam dengan Sun Wei. Wah, ibu, Anda benar sekali. Coba sekali lagi berani macam-macam di depanku. Coba sekali lagi berani macam-macam di depanku. Apa? Kamu sangat keterlaluan. Apakah kamu tahu akibat dari perbuatan ini? Tanyakan pada anakmu. Keterlaluanku cuma sebentar. Jangan mengaku. Anakmu sudah melakukan banyak hal yang tidak manusiawi. Kenapa kamu tidak bilang dia yang membuat masalah dengan saya? Menyakiti orang adalah hukum yang diperbarui. Bawa dia kemari. Mengapa membunuh orang itu ilegal tapi seolah-olah wajar saja? Tuan Chen, maafkan saya, itu adalah tanggung jawab kami. Tidak, saya lebih suka menipu kamu. Saya benar-benar berpikir seperti itu. Kamu masih sedikit. Tapi aku beritahu kamu, tidak peduli siapa yang ada di belakangmu. Aku adalah keponakanmu. Jangan biarkan orang lain masuk. Bawa dia pergi. Apakah bos masih akan bertindak pada orang ini? Orang ini tahu tidak bisa bergerak, ya pergi saja. Nanti biarkan Swede dan menantumu. Kalau tidak, setiap kali aku bertemu, aku akan pukul. Jangan terlalu menindas orang. Tadi kalian banyak sekali yang mengintimidasi aku. Kedua. Sudah ngomong lama, tapi masih tidak berani bertindak. Aku memberitahumu bahwa hari ini tidak perlu kata-kata. Cepat atau lambat, suatu hari nanti pasti akan menggunakan kata-kata, tentu saja. Anakmu sangat keterlaluan. Berani mengancam orang-orang di sekitarku. Itu urusanmu, soal ini. Aku sudah tidak bisa mengurusnya lagi. Baik, kalau begitu, pergilah jika tidak bisa mengurusnya. Biaya pemakaman keluarga Sue. Saya yang menanggungnya. Laporkan kepada pemimpin, Nona Ruan sudah selamat. Orang-orang dari Sekte Asura mengantarnya pulang dengan selamat. Berita pembunuhan ayah dan anak keluarga Sue akan segera menyebar. Pemimpin, tentang menyebarkan berita tersebut secara menyeluruh. Wah, mencari pacar di tempat semewah ini. Dulu minum? Dari mana anjing betina ini? Cih, kau pelihara. Setiap kali tidak membiarkanku makan dengan tenang. Mereka terlalu terkenal, wanita pemberani sungguhan. Seberapa baik anak laki-laki miskin ini? Kami,
Hai Sao, mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Kamu benar-benar orang pertama di Heisen episode pertama. Benar-benar tidak tertarik. Nona cantik, kalau kamu bilang begitu, saya jadi merasa agak berlebihan. Tapi tidak masalah. Seorang wanita secantik ini, apapun yang dikatakan, saya pasti tahu. Tidak takut. Wah, sudah cepat ganti baju ya. Orang jahat, di alam kubur pun tak bisa menghindari hujan. Jirou, aku tidak punya. Sungguh sial. Hanya saja, tempat mewah seperti ini sepertinya bukan tempat yang bisa kau datangi. Panggil. Manajer kalian. Panggil dia ke sini. Tuan, takut melanggar aturan. Saya datang hari ini untuk memberitahumu. Saya yang menentukan aturan di sini. Panggil manajer kalian ke sini. Undang mereka ke sini. Ayo. Sangat sederhana, yang menyinggung saya selama 20 tahun. Dia yang minum. Masih bisa duduk di sini tanpa bergerak, tidak membunuhmu. Hari ini kamu tidak mengusir mereka. Tempat ini tidak ada tempat untuk mereka lagi. Iya, ada apa ini? Tuan Feng, orang-orang ini telah menyinggung saya. Usir mereka. Kalau tidak, saya sudah tidak mau syuting di sini lagi. Maaf, 2 orang. Maaf mengganggu kalian makan. Ah, tidak mengganggu, tidak mengganggu. Cepat sajikan makanannya. Aku sudah hampir kelaparan. Baik, harap tunggu sebentar. Lepaskan saja. Jika kamu tidak ingin makan di sini, pergi saja. Jika kamu tidak ingin makan di sini, pergi saja. Baik, sangat baik. Feng Junji, cepat sekali kau pergi dari sini. Aku tidak mau lagi melihatmu berkeliaran di sini. Ji Yao. Maaf, kedua tamu terhormat. Toko kami telah membuat kalian berdua repot. Makan malam ini gratis. Mengusir pelanggan sebesar itu, aku. Mereka telah menyiapkan sebuah ruang pribadi. Silakan ikut saya. Silakan duduk. Pemimpin Kerajaan Pedang, pemimpin pintu Asura, belum belajar. Saya masih punya banyak pemain. Jika Anda mau, aku bisa memberimu hadiah satu persatu. Tidak perlu seformal ini. Boleh. Semoga Tuan baik-baik saja. Melihat ke belakang, semuanya baik-baik saja. Kunjungan Tuan kali ini untuk menjalankan misi apa? Bukan misi sebenarnya. Aku hanya ingin menemukan orang yang menjebakku 5 tahun lalu. Saya ini orangnya kalau punya dendam pasti balas. Tadi belum bertindak terlalu jauh. Kalau tidak, saya akan memaksa Chen Kai berlutut dan meminta maaf kepadamu. Tidak apa-apa, terima kasih tadi. Pesanan kedua Bapak, Ibu akan segera diantar. Selain itu, restoran kami akan memberikan 3 kartu keanggotaan VIP. Semoga Tuan, Puan berkenan menerimanya. Sudah berhenti cukup lama, sudah saatnya muncul. Bagus, bagus, kamu bahkan bisa mengenali saya, cukup hebat. Peringkat keempat di daftar pembunuh. Siapa yang mengirimmu? Hari itu saya diberi 20 juta. 20 juta tidak sepadan. Kau akan kehilangan nyawamu. Aku akan membayar 3 kali lipat. Beritahu aku namanya. Aku tidak tahu apakah itu cukup untuk namanya. Yang aku tahu hanya tempat transaksi ada di pinggiran kota Jiuniu. Informasi itu sudah cukup bagiku. Keluarlah besok pagi. Kamu. Brengsek. Kamu bisa pulang. Baiklah, semoga ada kesempatan lain. Kita kerja sama lagi. Anjing, aku tidak akan memaafkanmu. Kalian berdua saling kenal? Tidak kenal, mungkin ini jalan yang kuberikan. Lin Saoyan. Bagaimana sebaiknya aku memperlakukanmu? Jangan coba-coba gerakan apapun yang ingin kamu ketahui. Tegas. Kalau begitu, aku akan bertanya pertanyaan pertama, siapa yang membantu Yunting berkembang? Itu benar.
Itu dia. Kenapa dia ingin? Katakan tidak tahu. Saya sudah ambil semuanya. Dia ingin sesuatu yang ada di tanganmu. Cepat katakan, jangan buat saya bertanya lagi. Token pulang. Dia ingin pintu Asura. Saya tidak tahu. Lupakan token, selama itu ada di tangan saya, dia tidak bisa mengambilnya. Dia mana punya kemampuan untuk mengelola berita. Kalau begitu aku bertanya padamu pertanyaan ketiga. Siapa yang membunuhku? Itu. Hou Chongming. Bunuh dia. Dia demi mendapatkan tanda Ghost Slayer di tanganmu, tidak segan-segan menggunakan cara apapun. Dia diam-diam pergi ke rumah sakit untuk membunuh ibumu, hanya untuk memaksa kamu muncul, lalu membuatmu menderita karenanya. Ini benar-benar suatu kejahatan besar. Sebelum menipu saya, kamu harus mempertimbangkan akibatnya. Saya tidak menipu kamu. Saya bersumpah pada langit. Saya benar-benar tidak menipu kamu. Apa yang saya katakan semuanya adalah kebenaran. Nyonya, kamu tinggal di rumah kami. Dia tidak bisa turun. Jadi dia hanya bisa pergi ke rumah sakit untuk menyerang ibumu. Kamu bahkan menekan amarahku. Haruskah saya berterima kasih karena kamu telah menyelamatkan nyawaku? Aku memohon padamu, tolong lepaskan aku. Sungguh, lepaskan aku. Aku akan membawa darah dari keluarga kita, lalu pergi ke luar negeri. Selamanya memalukan. Kenapa buru-buru meninggalkan aku untuk pergi ke luar negeri? Apa aku tidak bisa menahan diri? Kamu sebenarnya mau apa sih? Aku akan mengirimkanmu kembali. Benar-benar tidak perlu ragu. Ayah, bagaimana keadaannya, Jiyu, si bocah kecil itu, akhirnya kalah juga. Apakah kita semua sudah lengkap? Sudah lengkap, hahaha. Aku akan membuat Jiyu, anjing sialan itu, menderita untuk ayahku. Apakah kita akan mengundang malapetaka dengan melakukan ini? Kakak Liberty benar-benar tidak bisa kita lawan. Kalau berani, suruh dia muncul. Masalah menggali kuburan ini biarkan dia yang memutuskan. Ini bukan seperti orang lain yang memberitahunya, kan? Benar, biar aku yang menggali. Aku lihat siapa yang berani. Hei, sialan kau. Orang tua ini nggak takut mati. Ya, ada yang mau mengantarkan. Dengarkan perintah, Panglima Peng. Lindungi aku dengan baik, itu Wang Junji. Kau belum mati, melihat situasi hari ini, kau pasti akan mati sebelumku. Susaoran, otakmu tumpul ya? Melihat kejadian seperti ini hari ini, jangan berharap pimpinan akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak sakit, kan? Kamu tidak sakit, kan? Berikan aku nafas, berikan aku nafas. Ketua atas dan bawah. Nyonya, akhirnya kamu datang. Aduh, mereka membunuhku. Orang lain mengenalmu. Tapi wanita ini harus. Mengapa aku tahu kesempatan ini? Tapi wanita ini serahkan kepadaku. Aku akan menukarkan nyawa anak-anak dan keluargaku agar kamu melepaskannya. Xiao Peng mengirim orang untuk mengawasi. Ada 510 orang yang akan membawamu pergi selama 3 hari 3 malam. 1 detik pun tidak boleh kita pergi. Ayah, dia sudah sadar. Kamu harus. Jangan, Itu arah keluarga kami.
Harus berterima kasih. Kau harus menjanjikan satu hal padaku. Apa itu? Menikah dan tinggal di keluargaku selama 5 tahun. Apa? Menantu selama 5 tahun. Membiarkanmu menjadi menantu adalah karena kami menghargai dirimu. Pergi, jangan banyak bicara. Bagaimana kabar keluarga Lin? Tuan tenang saja. Semua sudah selesai. Baik sekali. Nama saya Liu. Hei, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Anakku, aku menukar nyawa anakku dengan nyawa anak Chen. Aku menukar karena kamu. Hei, ini semua kesalahanmu. Aku tidak akan membicarakan ini lebih lanjut. Aku tidak akan berbicara lebih banyak denganmu. Hari ini tidak ada yang bisa membantumu lagi, kan? Jangan buat kesalahan. Apa urusanmu? Masih saja tidak belajar dari pengalaman. Hari ini adalah hari kematianmu. Kalian, bunuh dia. Kenapa masih terdiam? Serang dia. Meninggalkan kami bukan berarti hidupmu. Apa maksudmu? Hanya seorang pelayan anjing. Hanya anjing di sekitar Tuan Kai, benar-benar mengira dirinya seperti anjing. Mencari masalah dengan harimau, kau pasti akan kalah, Jiyu. Tunggu saja. Kembali dan beritahu Chen Kai. Kau hanya perlu satu jari untuk menghancurkan mereka. Hei. Sun Zheang, sepertinya kau juga satu kelompok dengan mereka. Ya, tidak masalah. Semua perhitungan. Di atas panggung untuk menguasai semua situasi papan Asura. Asalkan wartawan itu dibunuh. Semua jurnalis menuju jalan Anda. Selesai. Beberapa orang kami sudah dibunuh oleh kulit. Apa yang terjadi? Semua karena wanita ini. Rencananya juga mengatakan bahwa suatu hari nanti dia akan mengambil nyawa anjingmu. Mengatakan bahwa suatu hari nanti dia akan mengambil nyawa anjingmu. Jika bertabrakan secara langsung, keinginan itu akan terwujud. Lalu bagaimana? Kumpulkan semua orang, lakukan tembakan 5 kali sekaligus. Ini tidak terlalu kejam. Harus memastikan dia tidak memiliki tempat untuk dimakamkan. Perlukan kamu untuk mengajarkan saya bagaimana melakukannya. Kaisar, malam ini kami berdua akan sepenuhnya membantu Anda. Semoga Anda tidak melupakan kami, antara kita. Namun, masalah ini masih memerlukan Anda. Selama Anda mengatakan, saya bersedia melakukan apa saja. Sekarang semua orang tahu, 3 tahun lagi, Chen Kai akan menghadapi musuh yang datang dan bencana yang datang. Pengawasan bawahan kepala perpustakaan sangat lemah. Direktur Sun dan Liu Feng mulai menyelamatkan. Ini memang harus dilakukan dengan baik. Saya tahu Anda tahu. Itu dilakukan pada hari ia menyelamatkan Liu Sui. Maka Anda juga. Tenang saja. Hanya sekali ini saja. Chen Kai, aku menyarankan kau pergi lebih awal. Agar tidak berada di sini. Dan celaka, kedatanganku kali ini adalah untuk menunjukkan niat baikku padamu. Jangan mengelabui saya. Orang-orang yang bersembunyi di tempat gelap itu ingin menyerangku. Pantas saja disebut celaka. Kalau begitu mari kita bicara jujur saja. Token pembunuh iblis. Ketua Ji, kita berlarut-larut seperti ini tidak ada artinya. Lebih baik kita lakukan sedikit pertunjukan. Bagaimana kalau kita masing-masing mengirim satu orang untuk mengambilnya? Kehidupan dan kematian sudah ditentukan. Keberhasilan atau kegagalan di tangan Tuhan. Biarkan aku yang melakukannya. Chu Liu, biarkan aku yang melakukannya. Chu Liu,
biarkan aku datang. Chu Liu, biarkan aku datang. Janji yang kubuat juga sama berharganya bagiku. Pertarungan ini, aku dan kamu yang akan menyelesaikan. Sepertinya kalian dari Sekte Asura, hanya saja. Karena kamu mengatakan begitu. Yuan Bao, kalian bertaruh saja. Hei, aku menang. Hei, aku menang. Kemarin aku menang, hidupku, siapapun bisa menendangnya. Kuberikan kau 3 menit. Kuberikan kau 3 menit. Jiang, jangan terlalu sombong. Kata-kata itu sudah sering kudengar. Sudah memikirkan bagaimana caranya mati. Aku paling benci kalau dipanggil, mati lampu. Ha. Ha. Ternyata kalian juga tidak lebih dari ini. Untuk mengakhiri pertarungan lebih cepat, aku memang sengaja menerima pukulannya. Pertunjukan yang kau inginkan sudah selesai. Bukankah sudah giliran kita berdua, untuk menyambut kedatanganmu dari jauh ke sini? Aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Apa? Apakah Liu Feng sudah menyelesaikan kerja sama denganmu? Kau bicara apa? Aku hanya ingin kau mengerti, semua informasi yang kau miliki hanyalah imitasi. Termasuk tentang kakakmu, Sun Xiang, dan itu. Beberapa orang sudah saya tangani secara diam-diam. Dengan kemampuanmu yang seperti ini, masih berani menyerang saya. Jangan bunuh saya. Saya kira itu adalah. Saya tahu siapa yang memaksa membunuh ibumu, katamu. Itu Lin Chaoren. Dia membunuh ibumu. Ulangi sekali lagi. Dia memaksa ibumu untuk meminjam uang dengan bunga tinggi. Lalu dia memaksa kamu untuk membuatnya melompat dari gedung. Kalau begitu, hari ini adalah hari kematian untuk kebebasan. Iya benar. Kenapa kamu belum mati? Waner, di mana Waner? Waner, Liu Shaoyuan. Kau dulu yang membuat ibuku terjun dari gedung. Pernahkah kau memikirkan akibatnya untuk dirimu sendiri? Apa urusan ini ada hubungannya denganku? Ji Yao, berani-beraninya kau bertindak sembarangan. Kakak tidak akan melepaskanmu. Kamu mau apa? Kamu. Li Shaoyuan hari ini harus mati. Kamu juga sama. Ceritakan semua yang ada hubungannya dengan kejadian waktu itu. Tidak, Li Shaoyuan dengan dia. Pergi cari dia. Biarkan aku dan Xiao Sueku. Aku kembalikan kau. Bawahan. Semuanya telah berakhir.